Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi sekalian, bertemu kembali kita pada materi PAI kelas 6 bab 3, yaitu tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kali ini kita akan memfokuskan pembahasan tentang makna Asmaul Husna, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Selamat menyimak. Sebelum kita mulai membahas lebih dalam, simak cerita berikut ini. Bak Hadi, orang yang tidak pantang menyerah, meskipun hanya sebagai seorang petani di desa. Dia tetap bersemangat dan rajin bekerja untuk menjadikan anak-anaknya sebagai orang sukses untuk masa depan. Pak Hadi yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Walaupun sebagai seorang petani, dia tetap berusaha agar anak-anaknya mampu sekolah sampai perguruan tinggi. Rizky dan Herlina adalah anak-anak Pak Hadi. Mereka berdua selalu meneladani ketekunan dan kerja keras ayahnya. Mereka selalu dinasihati ayahnya bahwa kesuksesan dapat diraih oleh siapa saja yang selalu bersemangat dan mau bekerja keras. Oleh karena itu, Rizky dan Herlina selalu rajin belajar serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi orang yang sukses dan mampu memberi manfaat bagi orang banyak. Sebagai seorang pelajar, hendaknya kita selalu rajin belajar. Selain berusaha dengan belajar, tak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa. Al-Muqtadir merupakan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berarti yang maha kuasa. Selain itu, ada 3 Asmaul Husna lainnya yang akan kita pelajari sekarang. Pelajari dengan sungguh-sungguh agar kamu dapat memahami dengan baik pelajaran Asmaul Husna dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita hidup di dunia tidak sendirian. Kita hidup selalu membutuhkan orang lain. Tidak semua yang kita butuhkan dapat kita buat sendiri. Kita ingin pintar, harus belajar kepada guru. Kita ingin makan, harus membeli beras yang nantinya dimasak, atau membeli nasi dan lauk pauk di warung. Untuk semua kebutuhan tersebut, kita membutuhkan orang lain. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan bantuan siapapun juga. Allah yang menciptakan alam semesta dan isinya dengan keteraturan yang sangat sempurna. Mengenal Allah bisa dengan melihat seluruh ciptaannya, atau dengan mengetahui sifat-sifatnya dan nama-namanya. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat dalam Asmaul Husna yang menggambarkan kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 99 Asmaul Husna. Kalian akan mempelajari 4 Asmaul Husna, yaitu As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Sifat yang pertama atau Asmaul Husna yang pertama yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini adalah As-Samad. As-Samad artinya yang maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang maha dibutuhkan oleh makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat tempat meminta segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat meminta pertolongan. Kata As-Samad hanya disebutkan 1 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Ikhlas.
As-Samad juga bisa diartikan sebagai yang menjadi tumpuan. Allah Subhanahu wa ta'ala memenuhi segala kebutuhan makhluknya, karena segala kebutuhan atau segala sesuatu bergantung padanya. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu ada, tidak makan, minum, dan tidur. Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak pula dilahirkan dan melahirkan. Tidak ada yang setara dengannya, tidak ada sekutu baginya. Silahkan kalian simak firman Allah surah Al-Ikhlas ayat 1-4 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Dalam surah Al-Ikhlas itu diperjelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya ada satu. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha tunggal, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada satupun makhluk yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah satu-satunya tempat meminta segala sesuatu. Allah sangat senang jika makhluknya berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Orang yang tidak mau meminta kepada Allah disebut orang yang sombong. Hanya kepada Allah lah seseorang meminta pertolongan dan minta sesuatu. Kamu tidak boleh meminta kepada selain Allah. Orang yang meminta pertolongan kepada selain Allah maka disebut orang musyrik. Orang yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dosa syirik. Allah Subhanahu wa ta'ala tempat meminta semua kebutuhan, permohonan, dan harapan semua makhluk. Cara meneladani sifat Allah Subhanahu wa ta'ala As-Samad adalah dengan menguatkan niat, tujuan, dan maksud yang kita akan lakukan. Orang yang meyakini sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak mengeluhkan kesulitan hidupnya selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menghormati seseorang karena memandang kekayaannya, pangkatnya, atau yang lainnya. Tidak meminta, memohon, dan berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara meneladani sifat As-Samad yaitu dengan cara memiliki sikap sebagai berikut. Selalu meningkatkan diri untuk lebih maju dan berkembang. Kedua, hidup sederhana dan tidak kikir dalam membelanjakan harta di jalan Allah. Ketiga, suka membantu orang lain yang membutuhkan. Keempat, selalu rendah diri dan tidak sombong kepada orang lain. Kelima, hidup bermanfaat di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.